Halo Sobat Mata, selamat datang di podcast Cerita Mata, Cerdas Ikuti Realita Mata IKPAMI Bali dalam rangka memperingati Hari World Glaucoma Week dan HUT PPNI ke-51. Bersama saya, Tria, sebagai host di sini, hari ini akan membahas tentang penyakit mata yang sering disebut sebagai pencuri penglihatan, yaitu glaukoma. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama perawat mata untuk memahami lebih dalam tentang glaukoma, yaitu Nurse Dika Nanda. Selamat datang, Mbak Dika. Halo, Tia. Mbak Dika akan membantu kita untuk mengenal lebih dalam tentang glaukoma dari pengertian, penyebab, hingga pengobatannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik, pasti penonton ingin tahu apa sih itu glaukoma. Mbak Dika bisa dijelaskan apa itu glaukoma? Ya, terima kasih ya Tia. Jadi glaukoma itu merupakan salah satu penyakit mata, penyakit kerusakan saraf mata yang menyebabkan menyempitnya lapangan pandang seseorang hingga hilangnya fungsi penglihatan mata secara keseluruhan disebabkan oleh peningkatan tekanan bola mata secara terus-menerus. Gitu. Wah, jadi glaukoma bukan penyakit penglihatan biasa ya? Bukan penyakit mata biasa. Jadi kalau misalnya kita sering dengar katarak, kan itu lensanya yang buram. Kalau misalkan glaukoma itu seperti yang tadi dia sampaikan, bahwa glaukoma itu sering disebut dengan pencuri penglihatan. Pada tahap awal pasien yang atau seseorang mengidap glaukoma itu, dia tidak akan menyadari bahwa dirinya mengidap glaukoma, tapi dia akan sadar saat penglihatannya itu sudah menyempit. Itu artinya tahapnya sudah advance atau tahap lanjut. Glaukoma kan sering disebut sebagai penyakit yang diserang tanpa disadari, gitu kan Mbak ya? Jadi gimana sih sebenarnya proses terjadinya glaukoma di mata kita? Bagaimana seseorang bisa terkena glaukoma? Jadi di mata kita itu ada cairannya, cairan atau yang sering disebut dengan aqueous humor. Jadi dia berfungsi memberikan nutrisi pada organ di dalam mata. Kemudian cairan ini diproduksi, dikeluarkan, dia secara terus-menerus, konstan, sehingga tekanan di dalam bola mata itu menjadi normal. Dia menjaga tekanan bola mata. Saat saluran untuk mengeluarkan cairan bola mata tadi itu tersumbat, dia akan menyebabkan jadi kayak blok. Terus cairan itu akan tetap di dalam bola mata yang menyebabkan tekanan di bola mata itu meningkat dan dia menekan papil saraf di mata. Jika terjadi terus-menerus, maka kerusakan saraf mata tidak dapat dihindari. Gitu. Peningkatan tekanan pada bola mata umumnya berlangsung perlahan sehingga tidak menimbulkan gejala seperti yang tadi saya sampaikan. Kerusakan saraf mata itu baru disadari saat sudah lanjut. Jadi prosesnya itu tekanan dalam bola mata terus meningkat, habis itu bisa merusak, hal itu bisa merusak saraf mata. Terus lalu ini yang menyebabkan penyempitan penglihatan gitu ya Mbak ya? Jadi ada penyempitan secara perlahan dan bertahap hingga akhirnya pasien tersebut jadi dia seperti mengintip dari lubang sedotan. Pada tahap itu sudah menyebabkan kebutaan ya glaukoma. Ngeri sekali ya Mbak ya. Ini benar-benar penyakit yang perlu kita waspadai bersama ya. Benar. Oke, saya yakin banyak sobat mata yang ingin tahu apakah mereka memiliki gejala dari glaukoma itu sendiri. Jadi Mbak Dika bisa dijelaskan apa saja sih gejala dari glaukoma itu? Gejala glaukoma itu tadi yang seperti saya bilang, kalau misalkan tidak ada tanda dan gejala yang jelas pada tahap-tahap awal itu, dia hanya dalam seiring perjalanan penyakitnya, seiring perkembangan penyakit, baru penglihatannya pasien itu akan menghilang dari tepi. Kalau kita orang normal, saat kita melihat seperti ini, kita masih bisa melihat di samping-samping itu kan. Kalau misalkan orang yang sudah glaukoma, dia tidak bisa lagi melihat
yang bagian samping. Jadi tanda-tandanya juga ada nyeri mata hebat di bagian mata ataupun di dahi, kemudian matanya akan menjadi merah, penglihatannya menurun atau kabur, kemudian melihat pelangi atau lingkaran cahaya, sakit kepala, mual, muntah. Itu juga yang sering terjadi pada orang yang terkena glaukoma, karena gejalanya itu mirip dengan penyakit lain, jadi banyak orang tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah glaukoma. Kemudian ada juga yang normotension glaukoma, dia itu memiliki tekanan mata yang berada dalam kisaran normal, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda glaukoma, seperti bintik buta di bidang penglihatan dan kerusakan saraf optik, seperti itu. Oke, jadi ini benar-benar penyakit tadi Mbak Dika bilang bisa tanpa gejala juga ya? Tidak terasa gejalanya, Tidak terasa karena juga. mirip dengan gejala penyakit-penyakit lain. Oke Mbak Dika, dari gejala itu berarti siapa saja sih yang beresiko terkena penyakit glaukoma Mbak? Oke, siapa saja yang memiliki risiko terkena glaukoma? Sebenarnya semua orang itu berisiko mempunyai penyakit glaukoma. Tapi ada beberapa orang yang memiliki risiko lebih tinggi daripada orang-orang lainnya, yaitu orang dengan riwayat keluarganya yang terkena glaukoma, bisa ibunya, ayahnya, atau saudaranya, bisa seperti itu. Kemudian orang dengan bilik mata depan yang dangkal. Terus orang dengan rabun jauh atau rabun dekat yang ukuran lensanya sangat tinggi. Jadi orang minus tinggi itu mempunyai risiko yang lebih besar daripada kita ini orang-orang biasa dalam terkena glaukoma. Kemudian ras juga mempengaruhi. Orang yang ras Afrika dan Asia itu mempunyai kesempatan yang lebih tinggi untuk terkena glaukoma. Terus kelompok usia di atas 40 tahun, orang dengan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, hipotensi, kelainan kardiovaskuler, terus penderita migrain, kemudian orang dengan vasospasme atau penyempitan pembuluh darah, kemudian orang yang ada cedera di matanya, serta orang-orang yang menggunakan obat-obatan steroid, tetes mata steroid, ataupun mengkonsumsi obat tablet steroid dengan dosis tinggi. Oke, jadi banyak juga ya faktor resiko yang bisa banyak juga terjadi ya. Dan juga banyak juga orang yang sering sembarangan beli obat tetes itu. Dia matanya merah, terus dia pergi ke apotek beli obat tetes yang mengandung steroid, dia tidak tahu, tanpa resep dokter, digunakan secara terus-menerus. Itu yang sering terjadi sekarang. Jadi dia terkena glaukoma. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan beli obat mata ya, harus sesuai resep dokter gitu ya Mbak ya. Resep dokter. Nah, tapi yang paling ditakutkan lagi tuh faktor keturunan ya Mbak ya. Iya, faktor keturunan. Jadi kalau memang ada saudara kandung atau bapak ibu yang memiliki riwayat glaukoma sebelumnya, harus ekstra waspada ya berarti. Iya, jadi kalau misalkan sudah ada anggota keluarganya, entah ayahnya, ibunya, atau saudaranya yang terkena glaukoma, mungkin bisa segera screening sejak dini. Atau kalau zaman dulu kan jarang orang yang tahu bahwa keluarganya itu terkena glaukoma. Jika di keluarganya ada riwayat yang mengalami kebutaan, ada baiknya keluarga itu, anggota keluarga yang lain melakukan screening lebih awal. Jadi untuk mencegah kebutaan itu. Oke, jadi bagi yang memang punya faktor genetik ya istilahnya ya Mbak, harus rutin untuk mengecek kondisi matanya. Iya benar. Saya sempat juga mendengar Mbak bahwa glaukoma tidak hanya terdiri dari satu jenis, tapi ada beberapa variasi. Bisa Mbak Dika jelaskan apa saja sih jenis-jenis glaukoma yang ada? Oke, jadi ada glaukoma primer, glaukoma sekunder, kemudian ada juga glaukoma namanya dari dia baru lahir, sudah glaukoma ada, namanya glaukoma kongenital, kemudian ada normotension glaukoma, kemudian ada glaukoma absolut juga,
Kemudian ada sindrom dispersi pigmen juga. Kalau glaukoma yang primer, yaitu penyakit glaukoma yang tidak berhubungan dengan penyakit lainnya. Jadi dia emang murni karena blok aja gitu. Kemudian ada juga glaukoma sekunder, yaitu glaukoma yang muncul akibat adanya penyakit lain. Seperti orang yang terkena katarak, dia itu bisa mempunyai potensi terkena glaukoma sekunder juga. Atau orang yang terkena benturan benda tumpul, itu bisa juga. Kemudian kan tadi saya sudah sebutkan juga orang dengan penyakit degeneratif. Nah, kebanyakan mereka itu terkena glaukoma sekunder. Berarti di usia di atas 40 tahun ya, Mbak ya, kalau degeneratif. Ada juga yang kalau misalnya degeneratif itu yang terkena, yang dia tuh sudah mengidap diabetes mellitus, hipertensi itu, dia bisa terkena glaukoma sekunder. Gitu. Wah, ternyata banyak banget ya jenis-jenisnya glaukoma ya. Ini semakin mempertegas bahwa kita tidak boleh menganggap remeh ini penyakit glaukoma ini ya. Iya, karena dia merupakan menurut Riskesdas yang sudah dilakukan di Indonesia, itu dia nomor 2 penyebab kebutaan. Dan yang lebih parahnya lagi, glaukoma ini penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Jadi selama ini itu hanya operasi hanya untuk menurunkan tekanan bola mata, tapi untuk mengembalikan penglihatan itu tidak bisa. Begitu. Iya. Serem sekali ya Mbak ya. Iya, lumayan seram dia. Oke, terus gimana sih cara mendiagnosis glaukoma itu Mbak? Oke, cara untuk mengetahui kita atau seseorang itu mengidap glaukoma atau tidak, kita bisa melakukan screening pada mata di fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas dokter spesialis matanya. Gitu, kita bisa melakukan ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Yang pertama memeriksa lapang pandang atau memeriksa visus. Yang kalau nggak tahu, kalau misalkan dia ada minus itu bisa melakukan pemeriksaan yang seperti itu yang suruh baca-baca huruf itu. Kemudian tentu saja karena ini berhubungan sama tekanan bola mata, tentu kita harus memeriksa tekanan bola mata. Terus ada namanya tes Humphrey. Ya, kemudian kita bisa memeriksa sudut drainase mata atau dengan gonioskopi. Ada juga memeriksa saraf optik untuk mengetahui kerusakannya sudah ada kerusakan atau tidak. Terus menguji penglihatan tepi atau penglihatan samping. Kemudian mengambil gambar atau pengukuran terhadap saraf optik. Juga mengukur ketebalan kornea. Itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang mempunyai dokter spesialis mata. Gitu. Oh, banyak ya pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosis glaukoma itu. Iya, benar. Bukan cuma cek tekanan bola mata saja ya. Iya, tidak semuanya bisa, nggak cuma itu yang mendukung seseorang itu terkena glaukoma. Sekarang jika sudah terdiagnosis glaukoma nih Mbak, apakah ada cara mengobati? Apakah bisa sembuh glaukoma ini? Kerusakan akibat glaukoma itu bersifat permanen, tidak dapat disembuhkan. Kalau misalnya katarak kan kita tinggal ambil lensanya yang lama, ambil kataraknya, kemudian kita pasang lensa yang baru, pasien bisa melihat kembali. Nah, kalau di glaukoma itu tidak bisa seperti itu, jadi kerusakannya itu bersifat permanen. Kita hanya bisa mengendalikan dari glaukomanya itu dengan mengatur tekanan bola matanya. Jadi yang harus dilakukan pertama screening dulu. Kalau memang sudah terkena glaukoma, didiagnosis seperti itu, kita harus follow up sering ke spesialis mata. Nanti dari dokternya akan meresep. Kalau misalkan masih bisa dengan obat, akan diberi obat, atau bisa juga dengan laser, atau kalau udah nggak bisa dengan laser, bisa dengan operasi, begitu. Kalau obat glaukoma biasanya tuh untuk mengontrol tekanan bola mata, supaya mencegah adanya kerusakan saraf yang lebih lanjut. Nah, itu harus digunakan secara kontinu. Kita harus sering juga kontrol apakah ada perubahan dosis atau seperti apa. Gitu. Berarti
Jadi pengobatan ini cuma semacam rem aja ya, Mbak, ya? Kalau obatnya iya, Oke. betul. Rem supaya dia nggak semakin parah gitu ya? Iya, kemudian kalau misalnya udah nggak bisa lagi dengan obat, biasanya dokter bisa ada yang menyarankan atau untuk laser dulu atau operasi. Tindakannya sudah di Bali ini sudah lumayan banyak tindakan yang sudah bisa dilakukan untuk mengatasi glaukoma. Oke, Gitu. berarti setelah didapat tindakan laser atau operasi itu tetap harus dikontrol ya? Iya, harus dikontrol. Kita harus tetap namanya follow up ke dokter spesialis, kita harus tetap ngecek bagaimana keadaannya, bagaimana juga tekanan bola matanya, apakah setelah dioperasi itu perlu obat lagi atau enggak, nanti bisa di situ. Kemudian ada juga, jadi kalau misalnya sudah operasi atau misalkan udah istilahnya NLP, no light perception, jadi udah penglihatannya sudah hilang sama sekali, ada laser namanya TSCPC lasernya, jadi itu untuk pasien-pasien glaukoma yang penglihatannya sudah hilang, tapi tekanan bola matanya tetap tinggi, dengan obat tetes pun tidak bisa, sehingga menyebabkan pasien itu terkena sakit kepala hebat. Jadi itu bisa dihilangkan dengan menggunakan laser TSCPC tersebut. Cuman itu lasernya bukan untuk mengembalikan penglihatan, hanya untuk mengendalikan tekanan bola mata sehingga kepala pasien itu tidak sakit, gitu aja. Nah, itu kan pengobatannya ya, Mbak ya. Nah, sekarang pencegahannya. Gimana sih cara kita biar bisa mencegah penyakit glaukoma itu, biar kita tidak terkena glaukoma? Soalnya ngeri sekali saya dengarnya. Iya, benar. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, glaukoma itu adalah pencuri penglihatan. Jadi dia gejalanya itu diam-diam tidak kita sadari bahwa itu glaukoma. Kemudian bahkan setengah dari penderita glaukoma itu tidak sadar bahwa mereka itu sudah terkena glaukoma. Untuk mencegahnya ya tentu saja kita harus memperlakukan gaya hidup sehat. Terus kalau sudah tahu di keluarga ada yang terkena glaukoma atau mengalami kebutaan sebelumnya, ya kita melakukan assessment atau screening untuk diri kita sendiri ke fasilitas pelayanan kesehatan, atau misalnya ada keluarga juga yang sudah penglihatannya terganggu, ya kita screeningkan saja di rumah sakit mata atau di fasilitas pelayanan kesehatan mata. Kemudian juga kita setelah kita screening, terus kita tuh udah ada riwayat glaukoma, tapi kita cuma screeningnya sekali aja, itu ya percuma juga. Jadi kita harus screeningnya setiap 6 bulan sekali kita lakukan pemeriksaan. Ya, terus jangan menggunakan tetes mata secara sembarangan. Kalau misalkan ada gangguan pada mata atau mata merah atau seperti apa, ya jangan sembarangan menggunakan tetes mata. Gaya hidup sehat itu juga penting. Jangan merokok, hindari minum minuman beralkohol, olahraga seperti pola hidup sehat yang diarahkan oleh Kemenkes. Oke, berarti pemeriksaan mata rutin, kemudian pola hidup sehat, dan juga pakai obat mata sesuai resep dokter gitu. Itu yang paling penting untuk mencegah terjadinya glaukoma. Oke, Mbak Dika. Mbak Dika kan di sini sebagai perawat ya. Jadi apa sih perannya perawat untuk merawat pasien glaukoma? Oke, peran dari perawat yang pertama tentu saja edukasi tentang apa itu glaukoma, kemudian bagaimana cara menanganinya dan yang lain-lain, seperti yang sedang kita lakukan ini, melakukan podcast ini termasuk salah satu edukasi. Kemudian dalam pemeriksaan, dalam screening juga perawat memiliki peran, karena yang melakukan visus, melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, melakukan pemeriksaan diagnostik yang tadi Tria sampaikan banyak itu perawat juga mengambil peran di sana. Kemudian saat pasien itu di laser atau ada tindakan operasi, juga perawat ada di peran itu, di perioperatif care, itu dari preoperasi, intraoperasi, hingga pasca operasi, kita semua ada di sana, jadi asisten, jadi instrumennya,
Seperti itu. Oke, itu dia banyak ya peran perawat untuk merawat pasien glaukoma. Iya, yang paling penting edukasi sih. Edukasi. Oke, seperti yang kita lakukan sekarang ini. ya. Oke, wah banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini. Sebelum kita tutup ada pesan untuk penonton mengenai glaukoma dari Mbak Dika mungkin? Oke, untuk pesannya untuk kita semua, kita harus menjaga mata kita, jangan sampai kita terkena glaukoma. Sekarang tahun 2025 sudah banyak sekali ada fasilitas kesehatan yang kita bisa akses dengan mudah. Terus kita bisa melakukan screening juga. Kalau misalkan tidak bisa dengan asuransi, bisa dengan umum. Informasi juga sudah banyak di tahun 2025 ini di media sosial, di mana-mana sudah ada. Jangan sampai kita atau keluarga kita, apalagi yang dekat dengan fasilitas kesehatan itu, sampai penglihatannya hilang akibat glaukoma ini. Tetap jalankan pola hidup sehat. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini ya Mbak Dika tentang glaukoma. Mulai dari pengertian, tanda gejala, faktor risiko, penyebab, cara pencegahan, pengobatan, hingga peran perawat dalam menangani pasien glaukoma. Ya. Terima kasih untuk penonton podcast Cerita Mata sudah mendengarkan dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat untuk penonton sekalian. Terima kasih juga untuk Mbak Dika Nanda sudah menyempatkan diri sebagai narasumber kita pada hari ini. Ya, makasih ya Tria sudah mengundang saya. Ya, semoga kita semua bisa lebih waspada dan peduli terhadap kesehatan mata kita ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga penglihatan mata kita. Sampai jumpa di episode podcast Cerita Mata selanjutnya. Bye-bye.